wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama atlet voli Indramayu. Kita di sini akan mewawancara tentang apa saja mengenai penanganan dan pencegahan cedera. Baik, langsung saja kita perkenalkan atlet tersebut. Silakan atlet tersebut memperkenalkan diri. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi. Saya merupakan salah satu atlet yang sekarang masih aktif di cabang bola voli di Indramayu. Baik, langsung masuk ke pertanyaan. Sebagai atlet bola voli, apa faktor yang mempengaruhi risiko cedera dalam olahraga bola voli? Biasanya ketika kita bermain bola voli, yang menyebabkan rawannya cedera itu kita kurangnya stretching atau peregangan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebagai atlet, cedera seperti apa yang sering atau dominan dialami dalam olahraga bola voli? Di bola voli yang sering terjadi pada cedera itu biasanya di area bagian tangan atau di pergelangan tangan ini yang sering terjadi cedera. Pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, teknik atau gerakan seperti apa yang menyebabkan cedera dalam olahraga bola voli? Lebih ke teknik dasar smash, karena smash harus memerlukan tenaga yang ekstra untuk mencapai kemaksimalan dalam melakukannya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet, siapakah yang paling berperan penting untuk mengantisipasi cedera dalam olahraga bola voli? Jelas itu adanya di tim medis, dan persiapan kita sebagai seorang atlet harus dengan tubuh yang bugar. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapakah orang yang akan dihubungi jika mengalami cedera dalam olahraga bola voli? Yang akan dihubungi tentu saja satu, jika tidak bisa diatasi di tim medis pada lapangan, kita akan dilanjutkan ke tim medis kedokteran. Pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet, siapakah yang paling bertanggung jawab jika terjadi cedera dalam olahraga bola voli? Yang paling bertanggung jawab tentunya pelatih, salah satunya, kemudian juga tim medis yang paling utama dalam training. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet, kapan waktu istirahat yang baik dalam olahraga bola voli? Waktu istirahat yang baik, satu, ketika setelah bermain kita ada jeda rest untuk melakukan mandi, kemudian makan teratur dan istirahat yang baik dan bersih. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet, kapan waktu berlatih yang baik dalam olahraga bola voli? Waktu yang terbaik biasanya pagi, kemudian dilanjut setelah siang, kemudian juga program-program yang akan dilaksanakan pada latihan yang ditempuh oleh pelatih. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang baik untuk siap bermain dalam kejuaraan bola voli? Pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, kapan waktu yang baik untuk siap bermain dalam kejuaraan bola voli? Ketika materi dan program latihan semua sudah tersampaikan dari seorang pelatih, maka kita akan siap untuk menjalankan pertandingan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, di mana tempat latihan yang baik dalam olahraga bola voli? Kita mengacu ke di mana dulu kita akan bermain. Contoh, kalau kita bermain dalam outdoor, untuk latihan yang baik itu ya tentu kita di luar gedung, biar kita adaptasi langsung dengan udara dan lapangan yang kita gunakan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet, di mana tempat pertandingan yang baik dalam olahraga bola voli? Oke, sebagai atlet, di mana tempat latihan yang baik dalam olahraga bola voli? Ada dua tempat yang baik dalam permainan bola voli. Satu di indoor, yang kedua di outdoor. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana tempat pertandingan yang baik dalam olahraga bola voli?
Baik, kalau merujuk ke tempat yang terbaik, maka kita akan lihat dulu kita mainnya di mana. Kalau kita mainnya di outdoor, kita harus membiasakan di outdoor, dan itu tempat yang terbaik untuk melakukan permainan bola voli. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet, mengapa olahraga bola voli resiko cederanya tinggi? Karena dalam permainan bola voli semua badan bergerak aktif, kemudian juga melakukan gerakan-gerakan yang bagus dan maksimal. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, mengapa cedera pergelangan tangan sering terjadi dalam olahraga bola voli? Karena dalam permainan bola voli lebih diutamakan permainannya di tangan, jadi untuk lebih rawan risiko cederanya itu semua berada di pergelangan tangan atau di bagian tangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, mengapa sarana dan prasarana itu penting dalam olahraga bola voli? Jelas, kalau tidak ada sarana dan prasarana, bagaimana kita akan main? Contoh saja, di sarana main bola voli tidak ada bolanya, itu tidak akan bisa menjalankan dalam permainan bola voli tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, bagaimana teknik atau gerakan yang baik dalam olahraga bola voli? Contohkan. Baik, yang pertama harus terstruktur ya, itu. Kemudian yang kedua harus tepat sasaran. Yang ketiga tujuannya betul, tepat. Contoh dalam melakukan passing bawah. Yang pertama, buka kaki selebar bahu, kemudian tekuk kedua lutut, bentuk kuda-kuda, kemudian regapkan kedua tangan, pandangan bola ke depan, badan agak dicondongkan ke depan. Ketika ada bola datang, ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas. Begitu kira-kira. Baik. Pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, bagaimana program latihan yang baik dan sesuai dalam olahraga bola voli? Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, bagaimana program latihan yang baik dan sesuai dalam olahraga bola voli? Latihan yang baik, jadi kita harus melihat dulu kemampuan dari anak-anak atau kita sendiri sebagai atlet itu harus seperti apa, maka programnya harus menyesuaikan pada peserta didik biar kita tidak keluar arah. Sebagai atlet bola voli, bagaimana program latihan yang baik dan sesuai dalam olahraga bola voli? Latihan yang baik dan sesuai, yakni kita jaga pola istirahatnya, pola makannya, dan pola latihan. Itu 3 hal yang harus dijaga. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai atlet bola voli, bagaimana cara meminimalisir cedera saat latihan dan pertandingan dalam olahraga bola voli? Baik, yang jelas satu, sebelum kita memulai pertandingan kita harus memaksimalkan stretching. Kemudian yang kedua, ketika sudah melaksanakan bola voli, di akhir itu kita harus melaksanakan cooling down, pendinginan. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini.